Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Hari ini aku mau bikin Swedish kladdkaka atau Swedish chocolate cake. Hasilnya empuk, lembut, dan moist, nyoklat banget. Versi ini hasilnya seperti perpaduan brownies dan cake. Kebayang kan? Bikinnya gampang dan ekonomis. Langsung aja. Pertama-tama panaskan oven dulu karena ini bikinnya tuh cepet banget. Telur, gula pasir, perisa vanila di mixer di kecepatan tinggi 2 menit saja. Resep aslinya tidak di mixer ya, hanya pakai whisk. Nah, kalau di mixer seperti ini nanti hasilnya seperti cake empuk dan lembut. Terigu dan coklat bubuk sekalian aja, terus diaduk rata dengan spatula. Terakhir, tambahkan mentega yang sudah dilelehkan, aduk hingga menyatu dengan baik. Tuang di loyang ukuran 20 x 20 yang sudah dioles mentega dan dialasin dengan kertas baking. Terus diketuk-ketuk seperti ini ya. Kemudian panggang sekitar 25-30 menit. Nah, untuk toppingnya aku bikin coklat frosting. Di panci langsung aja air matang, gula pasir, coklat bubuk, dan terigu, kemudian diaduk rata. Kalau udah menyatu, didihkan di api kecil sambil terus diaduk. Kalau sudah mengental, angkat dan tambahkan mentega, aduk rata dan sisihkan. Bisa dites tusuk ya. Kalau sudah tidak ada adonan yang lengket, artinya sudah matang dengan baik. Kalau mau diisi topping, sebaiknya tunggu hingga di suhu ruang ya. Ini tuh agak sedikit kayak brownies. Terima kasih banyak buat Tommy atas requestnya, minta dibikinin cake kladdkaka, Swedish kladdkaka. Itu adalah Swedish chocolate cake ya. Dia tuh kayak brownies. Versi aslinya itu sebenarnya atasnya itu kayak keras gitu, ada layernya ya, di atasnya tuh dia keras, terus di dalamnya tuh dia sticky. Tapi ini sudah sedikit dimodifikasi, jadi menurut aku ini yang pas, enak rasanya buat dinikmati. Jadi antara brownies dan cake. Bisa dihias sesuai selera ya, pakai taburan gula halus, buah-buahan, atau selai coklat. Nah, ini topping yang aku bikin tadi. Siap untuk disajikan. Hasilnya benar-benar lembut karena di mixer tadi ya, empuk dan moist, nyoklat banget. Wow, enak banget. Manisnya tuh pas ya. Karena pakai gula dan aku pakai coklatnya itu coklat bubuknya yang tidak manis, jadi dia rasanya tuh pas banget antara brownies dan cake, empuk, lembut, nagih banget. Ini cocok banget buat minum kopi, minum teh, harus dicoba. Please teman-teman, kalau udah nyobain resep ini, hashtag Dapur Teman Dina di Instagram atau tag aja langsung Dapur Dina. Makasih. Nah, sambil aku nunggu dia di suhu ruang dan bisa dihias, nggak usah dihias kayak gini aja udah enak, tapi kita dihias sedikit. Aku mau cerita tentang dagang buah langganan kita. Nah, jadi di deket tempat kita tinggalnya ada dagang buah. Jadi kalau dari mana-mana tuh kita seringnya lewat situ, terus mampir sebentar beli. Sering banget kita beli, kita menganggap kita tuh langganan di situ gitu loh. Beli pepaya kayak gitu tuh paling sering, pisang. Nah, suatu hari kita pulang dari gereja, suamiku yang turun ke dagang buahnya. Terus pas balik itu suamiku bawa pepaya dan tersenyum-senyum gitu loh.
senyum-senyum sendiri tuh. Aku kayak, apa sih? Kenapa sih, Pak? Apa yang lucu? Ada apa? Ada kejadian apa nih pasti? Suamiku cerita, enggak apa-apa, ayolah Pak. Terus dia cerita, dia terkesan aja sama si dagang buahnya. Jadi misalnya tuh suamiku biasanya kalau ke situ tuh dia tuh kayak gini, misalnya beli apa ya, papaya gitu. Pak, iki piro iki, Pak? Oh, 10.000. 10.000, Pak. Oh, ya wes. Ya, Pak, 10.000. Oh, sun, Pak. Kayak gitu. Itu udah biasa kayak gitu, seringnya kayak gitu. Nah, hari itu kita pulang gereja itu, si tukang buahnya itu katanya suamiku berbeda. Jadi suamiku ke sana selalu nanya ya, iki piro iki, Pak? Suamiku tetap sama. Iki piro iki, Pak? Oh, niku kali doso, Pak. Terus suamiku ya udah jadi beli bayar, terus nggih matur nuwun sanget, Pak. Kayak gitu. Berubah dia jelas bahasa halus. Jadi suamiku senyum-senyum di mobil. Aku jadi berpikir gitu loh. Oh ya, apa yang lain? Apa yang beda? Oh, Pak, kayaknya aku tahu deh, Pak. Apakah mungkin ya, Pak ya, itu tuh karena kamu pulang gereja berbaju rapi kayak gitu. Menurutku, suamiku mikir, apa iya ya? Mungkin juga hari itu suamiku rapi karena kita pulang dari ibadah. Jadi si dagang buah pun memperlakukan suamiku berbeda. Aku dan suamiku dapat kesimpulan bahwa oh itu karena suamiku rapi hari itu pulang ibadah, pakaiannya berbeda, lebih rapi kayak gitu, rambutnya rapi. Terus yang diperkatakan sama, tapi dari penampilannya. Tuhan tidak memandang rupa, Tuhan melihat hati kita. Tapi namanya manusia, kita pun ya, siapapun pasti yang dipandang rupa dulu, kelihatannya dulu. Kita aja jujur lah, kalau misalnya ada dagang bakso, ada dua pilihan dagang bakso. Yang satu rapih, yang satu kayak berantakan. Pasti kita akan panggil yang lebih rapi. Nggak harus mewah, nggak harus bermerek atau apa, yang penting rapi, enak dilihat, kelihatan bersih. Pasti itu yang kita pilih. Segitu aja ceritaku hari ini, betapa penampilan itu bukan yang terutama, tapi penampilan itu penting. Segitu aja ceritaku. Ini udah siap, aku mau hias kuenya dulu. Terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan ceritaku hari ini, meluangkan waktunya bersama aku. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Makasih.